Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pagi, Pak. pagi, Pak. Pak. Kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. ya, harus semangat dong. Kan kita mau belajar nih ya. Oke, bagaimana hari ini semuanya sehat? Sehat, Sehat, Pak. Bapak. Sehat ya. Sehat, Ini Pak. Sehat, Pak Edi Pak. lihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya memang beneran sehat ya. Oke ya. Memang sekarang ini cuacanya lagi kurang baik, makanya Pak Edi selalu ingatkan untuk kita semua jaga kesehatan ya, tidur teratur, makan teratur, tapi jangan lupa juga belajar teratur ya, sehingga semuanya menjadi seimbang. Oke ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Temanya itu adalah tentang eh tunggu Pak Edi share dulu ya. Kita hari ini mau belajar tentang Daud ya, sebagai lanjutan dari pelajaran minggu yang lalu ya. Tapi sebelumnya biar nanti pelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik, Pak Edi minta bantuan dari Roni dong buat mimpin doa. Bisa ya Roni ya? Pak. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau belajar. Kiranya Engkau berkatilah agar pembelajaran kami ini berjalan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Roni yang sudah memimpin kita Pak. dalam doa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Raja Daud ya. Kalau anak-anak masih ingat dulu kita di kelas 4 itu kita udah belajar juga tentang beberapa tokoh yang menjadi pemimpin bangsa Israel ya. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak mungkin menyebutkan beberapa nama mungkin yang dulu pernah kita pelajari di kelas 4. Ada yang bisa? Tokoh-tokoh pemimpin dalam bangsa Israel. Siapa Saya, aja? Pak. Ayo. Ya, Pak. Saul, Pak. Saul. Saya, Pak. Saul, oke, Iya, benar. Saul. Ayo, siapa lagi? Yosua, Pak. Yosua. Yosua, oke. Siapa lagi? Ada lagi yang masih ingat? Musa. Musa, Pak. Ya, Musa. Musa. Musa, Pak. Musa. Samuel, Samuel. Oke, Samuel. Wah, Samuel luar juga, Pak. biasa Iya. ya. Oke, Salomo. luar Salomo. Oke. Wow, luar biasa ya. Memang anak-anak Paidi ini luar biasa ingatannya ya. Setahun yang lalu tapi masih ingat ya, luar biasa. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua ya, luar biasa ya. Oke, jadi kita sudah belajar di tahun sebelumnya atau tahun yang lalu bahwa memang Israel itu sangat sangat apa ya, sangat panjang sejarahnya berkaitan dengan pemimpin-pemimpin mereka ya. Tapi kita juga sudah belajar bahwa di antara semua pemimpin itu, tetap pemimpin utama bangsa Israel itu siapa? Siapa pemimpin utamanya? Allah, Allah, Allah. Anak-anak? Allah. Allah. Allah, Oke Pak. ya, benar sekali. Tetap pemimpin utamanya adalah Allah. Atau yang kalau dalam kitab suci mereka menyebutnya dengan apa? Ada yang tahu? Untuk menyebut Allah Allah bagi Yahweh. bangsa Israel, apa? Yahweh. Yahweh, Pak. Yahweh, Yahweh, Pak, oke Yahweh. ya, luar biasa ya. Ini pasti di rumah sering ikut sekolah minggu ya, makanya semuanya pada paham nih tentang kitab suci. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu ya pemimpin bangsa Israel yang kisahnya itu luar biasa ya. Pasti Pedi yakin mungkin ada yang pernah belajar di sekolah minggu ya, pastinya kan, yaitu kita akan belajar tentang Daud ya. Daud sebagai orang yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat-lihat, Daud ini ternyata kisahnya itu masih sampai sekarang loh dipertahankan oleh orang-orang Israel. Nah, apa yang menjadi buktinya? Nanti deh. Jadi nggak mau beritahu sekarang ya. Jadi kita akan belajar tentang Daud sebagai pemimpin. Tapi sebelumnya Pedi punya sebuah video nih ya.
video yang mau Pedi tampilkan buat kalian semua tentang bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik. Di sini siapa yang suka bermain bola? Angkat tangan. Siapa yang suka main bola? Oh, Saya, Pak. biasanya yang cowok-cowok ya. Itu biasanya main 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 bola itu kalau nggak sampai malam, berarti sampai dicari mama tuh Nggak baru bisa, pulang Pak. ya. Iya, Biasanya Pak. gitu. Iya, Oke, Pak. ini Pedi punya video nih buat kalian ya. Oke. Ya, oke. Udah kelihatan videonya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke ya. Baik. Oke, kita mulai videonya ya. Nanti Pedi videonya cepat-cepat aja ya. Oke, jadi video ini menceritakan tentang siapa itu? Itu adalah salah satu legenda dan tokoh besar dalam dunia sepak bola ya. Messi. Namanya adalah Messi itu. Lionel Messi Messi, ya. Iya, Messi. Pak. Dia Lionel ini Messi. adalah seorang Messi. apa ya, pesepak bola yang sangat terkenal ya. Dan bagi orang-orang yang suka sepak bola pasti kenal siapa itu Messi ya. Karena dia itu adalah seorang pemain yang kalau kita hitung gelar individu atau gelar pribadinya itu, wah itu mungkin mungkin satu rumah hanya dipakai untuk simpan gelar dia gitu ya. Jadi dia itu punya banyak sekali gelar ya, dan gelar-gelar itu dia dapatkan ketika dia menjadi pemain bola baik di level klub maupun di level negara ya. Nah, di video yang kita lihat ini itu adalah contoh bagaimana dia berperan mengantarkan negaranya yaitu Argentina itu menjadi juara Copa America ya. Dan yang hebatnya lagi adalah mereka itu bisa juara itu setelah menanti kurang lebih 20-an tahun ya. 20-an tahun mereka menanti, lalu kemudian dengan pimpinan Lionel Messi mereka bisa juara dan yang lebih spesial lagi adalah mereka juara itu dengan mengalahkan musuh bebuyutannya, yaitu siapa? Yaitu negara Brasil ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana Lionel Messi itu dia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin dan dalam video ini nanti akan Wedi tunjukkan bagaimana dia ini ya, kita bisa baca dalam tulisannya itu bagaimana dia membangkitkan semangat teman-temannya ya, bahwa ini hari ini kita pertandingan final dan kita akan berusaha untuk membawa piala ini pulang ke negara kita yang akan menjadi kebanggaan untuk keluarga kita, untuk negara kita, untuk semua orang yang mendukung kita sebagai timnas Argentina ya. Oke, baik. Nah, oke, jadi itu tentang videonya. Apakah tadi videonya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Oke Pak. Ya, ya. Kalau jelas. jelas, maka sekarang kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan masuk ke tahapan diskusi kelompok ya. Kita akan diskusi kelompok. Pedi akan bagi kelompoknya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama itu kelompok Argentina ya. Itu anggotanya adalah Subiarti, John, Pelin, dan Roni ya. Lalu kelompok yang kedua itu kelompok Brasil ya, yaitu kelompoknya Priscilla, Melki, lalu eh, Ardi dan Maya ya. Nah, nanti dalam kelompoknya itu ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang nanti dijawab bersama dalam kelompok, yaitu yang pertama itu tentang siapa yang menjadi sosok pemimpin ya. Nanti jawabannya ditulis di LKPD ya. LKPD-nya udah dibagikan sama ketua kelas kan? Ya enggak, Subiarti udah dibagikan Sudah, Pak. LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Jadi Pak. nanti pertanyaan-pertanyaan ini tolong dijawab di LKPD ya, di LKPD 1 ya, yaitu tentang siapa yang menjadi sosok pemimpin, lalu bagaimana peran pemimpin itu dan kemudian yang terakhir sifat-sifat apa saja ya. Jadi PD berikan waktu 5 menit ya untuk dalam kelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, baik ya. Jadi semua sudah menjawab pertanyaannya, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke Pak. ya. Nah, jadi tadi kita udah melihat bagaimana Lionel Messi sebagai seorang pemimpin ya. Dan sekarang kita juga mau lihat nih bahwa dalam kitab suci itu juga ada kisah-kisah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, semua udah bawa kitab suci apa belum nih? Udah bawa kan kemarin kan? Udah, Sudah, Udah Pak. Pak. pesan kan? Oke ya. Karena itu maka kelompoknya masih sama, tapi kita punya 2 bacaan nih ya. Jadi untuk kelompok Argentina
itu silakan nanti membaca dari teks 1 Samuel 17, 34 sampai 39 tentang latar belakang Daud, ya. Tentang latar belakang Daud. Oke, Pak Edi share dulu ya. Tentang latar belakang Daud, ya. Oke, lalu kelompok Brasil ya, itu membaca dari teks 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14 ya, tentang kisah bagaimana Saul sebagai raja pertama Israel itu dia ditolak oleh Allah ya. Dan nanti masing-masing kelompok kan udah ada juga pembagian LKPD 2 ya. Nanti tolong dijawab pertanyaannya itu untuk yang kelompok Argentina nanti menjawab pertanyaannya itu yang di bagian itu tadi latar belakang Daud ya. Jadi bagaimana pengalaman Daud sebelum menjadi raja ya. Kelompok Argentina gimana? Paham? Paham, Pak. Subiarti Paham, paham? Paham, Oke. Pak. Sedangkan untuk kelompok Brasil nanti kelompok Brasil membahas tentang apa alasan sampai kemudian Saul itu ditolak sebagai raja ya. Nanti itu untuk kelompok Brasil itu Priscilla bagaimana Priscilla? Paham? Paham? Paham, Pak. Oke ya. Pedi berikan waktu 15 menit ya untuk membahas dulu atau membaca dan kemudian membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ingat ya, jawabannya ditulis di LKPD ya. Oke. Oke, baik sudah ya. Jadi setelah setelah dikerjakan semua LKPD-nya, sekarang kita masuk ke langkah yang berikut yaitu nanti jadi dari hasil pekerjaan di LKPD itu sekarang masing-masing kelompok silakan membuat rancangan presentasi ya. Nanti setiap kelompok akan presentasi. Nanti PD akan berikan waktunya mungkin satu kelompok sekitar 5 menit ya untuk mempresentasikan berdasarkan LKPD 1 dan LKPD 2 yang tadi sudah dikerjakan bersama dalam kelompok ya. Oke, waktunya 15 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Ya, Pak. Oke, good ya. Oke, sekarang kita masuk dalam presentasi. Silakan dari kelompok Argentina menyampaikan presentasinya. Oke, good. Lalu berikutnya dari kelompok Brasil. Oke ya, terima kasih untuk kelompoknya. Kita aplaus untuk semua anggota kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, sekarang kita sampai di tahapan yang terakhir ya. Kita akan mengevaluasi dan menganalisis bersama-sama berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, jadi kita udah belajar bersama tentang bagaimana kita mengenal Daud ya. Jadi Daud itu sebelum menjadi raja, dia adalah gembala. Ada yang tahu apa tugas gembala? Tahu, Pak? Apa tugas gembala? Tugas gembala itu ngasih makan domba-dombanya, Pak. Wah, good Subiarti ya. Jadi memang gembala itu tugasnya menjaga dombanya, memberi makan, ngantar ke padang, gitu ya. Lalu tadi juga sebelum Daud jadi raja itu, raja Israel punya seorang raja yang namanya Saul. Ada yang tahu tadi kenapa Saul sampai ditolak tadi? Ada yang tahu kenapa tadi Saul ditolak karena Karena dia tidak setia, kepada Pak. Allah, Pak. iya, benar ya, karena Saul itu tidak setia, makanya kemudian Allah lalu kemudian menolak Saul sebagai raja dan kemudian menggantikan dengan Daud ya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih untuk semua proses kita hari ini luar biasa. Kalian sudah belajar bersama, kalian sudah bekerja dalam kelompok luar biasa dan Bapak harap supaya nanti setelah ini kita bisa melihat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pembelajaran kita tentang bagaimana kita menjadi pemimpin ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa direfleksikan, dikerjakan di rumah dan nanti Bapak akan siapkan link untuk nanti masing-masing mengirimkan hasil refleksinya itu ke Google Drive ya menggunakan akun sekolah yang sudah dimiliki oleh kalian semua ya. Nanti Pak Edi akan berikan Google Docs-nya, kalian tinggal jawab ke situ dan kemudian di-share di link yang akan Pak Edi berikan. Oke ya? Pak. Jelas semuanya anak-anak? Jelas, Jelas Pak. semuanya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, kalau Pak. sudah jelas semuanya, Pak. maka sekarang kita tutup dengan doa karena tadi dimulai oleh Roni, maka Pak Edi minta bantuan dari
Priscilla untuk menutup pertemuan kita hari ini. Oke. Baik, teman-teman, sekarang mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah belajar bersama dengan Bapak Guru kami. Semoga pelajaran ini tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Priscilla untuk doanya. Terima kasih untuk semua. Ingat ya, tetap semangat. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan segera diupload di drive yang akan Bapak berikan. Oke, bye-bye semuanya. Terima Ya, Pak kasih. Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Oke, Pak. Mohon masukannya Pak Pelin. Baik, Pak. Selamat kepada Pak Edi. Mari kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Ya, ada pun yang sedikit bisa saya berikan tanggapan. Tadi Pak Edi sudah memberi pembelajaran hari ini pre-teachingnya dengan baik, sudah sesuai dengan tahap-tahapannya. Hanya saja tadi mungkin di saat di saat pemaparan penampakan tadi video pemain bola tadi, mungkin di situ nanti bisa dipersingkat saja ini Pak. Karena kan sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi itu hanya untuk tahapannya sudah saya lihat bagus dan saya salut penguasaan materi Bapak seperti sudah dikuasai kali di materi ini. Ya, semoga kami juga bisa belajar dari Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak menanggapi pre-teaching Bapak hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses untuk kita Semangat. semuanya. Terima kasih, Pak.